Baru join, untuk yang berjoin mungkin bisa ikut langsung ke pretest. Kamu izin dulu Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, tes tes.
Oke, waktunya udah habis ya untuk pretestnya. Jadi kalau yang masih belum di-submit, boleh di-submit dulu aja. Sama Iya Kak, ini kayaknya anak-anak tadi sempat pada keluar deh, ke main room, tapi belum pada masuk lagi. Yang oh udah iya, masuk, mhm. lagi dihubungin. Oh iya, siap siap. Oke. Kak Faik, Iya gimana Kak? nggak apa-apa deh langsung mulai aja sambil nunggu yang lain soalnya takutnya lama. Boleh langsung dimulai aja. Oh iya, oke. Sebentar ya, share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika saintek yang pertama ya. Jadi bab ini tentang eksponen dan logaritma. Oke. Nah, sekarang pertama tentang bilangan eksponen atau bilangan berpangkat ya. Jadi di sini ada definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, mungkin kalian udah pada tahu, jadi ini sekilas aja ya untuk mereview. Nah, kalau bilangan berpangkat itu kita tuliskan kayak gini ya, ada A pangkat M gitu. Berarti perkalian sebanyak M. Nah-nya dikalikan sebanyak M kali ya. Nah, M-nya ini kita sebutnya eksponen atau bilangan pangkat. A-nya kita sebut basis ya, atau pokok. Gitu. Dan juga ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Ini harusnya udah pada hafal ya, udah pada paham. Ya, oke. Dijelasin juga ini apa namanya? Eh, Kalau dijelasin satu-satu juga kelamaan, jadi nanti kita akan langsung aja latihan di soalnya ya, pakai sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Kita lanjut aja langsung ke logaritma. Jadi tadi ada pangkat, terus kebalikannya itu logaritma ya. Jadi logaritma itu, kalau misalkan kita punya bilangan A pangkat B sama dengan C, kita itu bisa bikin bentuk logaritmanya. Jadi kan A pangkat B sama dengan C. Sekarang kita pengen tahu uh, A pangkat gimana ya? A pangkat B itu kan sama dengan C. Nah, kita pengen tahu B-nya atau pengen tahu pangkatnya gitu. Jadi maksudnya kita pengen tahu C ini dia itu adalah A pangkat berapa gitu. Nah, itu adalah definisi logaritma ya. Jadi A-nya itu kita sebut basis ya. Terus C-nya kita sebut numerus. Nah, ada syaratnya ini penting ya. Syaratnya A harus lebih besar dari 0, numerusnya juga harus lebih besar dari 0.
Terus usus yang basis dia nggak boleh sama dengan 1, itu syaratnya. Oke, kemudian ada sifat-sifat logaritma juga. Nanti juga akan langsung aja kita bahas lewat soal-soal ya. Oke, untuk pertidaksamaan. Nah, jadi ada pertidaksamaan bilangan pangkat. Yang tadi itu kan ada basis ya. Untuk kalau dibagi dua kasus ya. Yang pertama untuk basis yang lebih dari 1, kalau misalkan kita punya A pangkat B lebih besar daripada A pangkat C. Nah, kalau ini udah sama A, kita bisa tulis bentuk pangkatnya aja B sama C dan tandanya tetap ya. Sedangkan kalau untuk basisnya di antara 0 sampai 1 atau maksudnya kalau dia pecahan, oke, kalau kita punya A pangkat B lebih besar daripada A pangkat C, yang A-nya harus sudah sama dulu. Nah, di sini kita bisa turunin B sama C-nya. Tapi tandanya akan berbalik ya. Ini kuncinya. Harus ingat dua kasus ini. Nah, begitu pula yang logaritma juga sama. Jadi ada dua kasus untuk basis lebih dari 1 sama basis di antara 0 sama 1. Kalau lebih dari 1, kalau kita punya bentuk ini A log B, jadi yang sama ini A-nya ya, basisnya yang sama ya. Kayak tadi juga di sini harus kita bikin basisnya dulu yang sama. Oke, kalau misalnya basisnya udah sama, kita bisa turunin B sama C-nya aja gitu. Nah, tandanya tetap ya kalau lebih dari 1 basisnya. Sedangkan kalau basisnya itu pecahan atau dari 0 sampai 1, maka kalau misalnya kita udah punya sama basisnya, kita waktu turunin tandanya dibalik. Nah, itu fungsinya ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ke soal biar lebih paham. Di sini jika n memenuhi 25 pangkat 0,25 sebanyak n kali ya, ini dikali n sama dengan 125, maka ini itu berapa? Nah, ini caranya pertama kita bisa dimanipulasi dulu bentuknya supaya gampang dilihat. Jadi yang kita tahu 25 itu kan adalah 5 pangkat 2 ya. Oke. Kemudian 0,25 itu adalah 4 ya. 0,5 Sehingga untuk satu buah ini, kenapa? Enggak, lanjut. Nah, 0,25 itu kan 1/4 ya. Nah, sehingga untuk satu buah ini kita kan punya 25 pangkat 0,25. Kita ubah jadi 5 pangkat 2 pangkat 1/4 ya. Nah, ini kita bakal punya jadi 5 pangkat setengah. Oke. Terus ini bilangnya n kali ya, n faktor. Maka untuk keseluruhan ini kita bakal punya, karena masing-masingnya tadi 51/2, ini dipangkatin aja n. Sehingga jadi 5/1/2n. Oke. Nah, kita udah punya jadi 5/1/2n. Kemudian dia bilang ya sama dengan 125. 25 ini kita bisa juga ke bentuk bilangan pangkat ya. Itu 5 pangkat berapa? 3. Berarti 5 pangkat setengah. Nah, hasilnya sama. Jadi ini aja nanti. Iya benar Kak. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bentuk pangkatnya ada bentuk akarnya nih. Jadi di sini ditanya dari 1 min X yang memenuhi persamaan ini. Oke, caranya kita lihat yang ini dulu. Akar 8 pangkat 3 min X ada 2. Oke. Nah, terus 8-nya ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 ya. Jadi ini 2 pangkat 3 kali 3 min X 2 gitu ya. Ruas kanannya kita kan punya 4 kali 2 pangkat 1 min 2X. Oke. Nah, bentar. Oke, nah di sini 4-nya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, nah ini dikali 2 pangkat 1 min 2X. Nah, kalau misalkan basisnya sama,
terus dikalikan, maka pangkatnya jadi dijumlahin ya. 2 pangkat 2 tambah 1 min 2x. Oke, ini hasilnya jadi 2 pangkat 3 min 2x ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke persamaannya ini. Tadi bentuknya udah kita ubahkan, jadi 2 pangkat 3 min x per 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 min 2x. Basisnya udah sama, tinggal diturunin. Jadi 3 kali 3 min x per 2 sama dengan 3 min 2x ya. Hmm. Ini kan jadi 9 min 3x di 2 sama dengan 3 min 2x. Dikali 2 jadi 9 min 3x sama dengan 6 min 4x. Oke. Dipindah luas saja, jadi x sama dengan berapa? Minus 3 ya. 3. X ini minus 3 ya. Karena dia pindah dari sini ke sini. Oke. Berarti jawabannya yang B ya. B. Ada yang masih bingung sampai sini? Oke. Lanjut dulu aja ya kalau kayak gitu. Oke. Ini udah sama, di skip aja. Nah, sini aja dulu. Nih, di sini ada soal cerita. Jadi suatu populasi hewan mengikuti hukum pertumbuhan. Rumusnya kayak gini. Jadi yang penting rumusnya aja lihat. Rumusnya kayak gini ya. Nah, dengan ini besar populasi pada saat T. Saat T ya, NT itu. Nah, agar populasi hewan tersebut menjadi 4 kali lipat dari populasi awal, oke, waktu yang dibutuhkan adalah, nah, dia tanya waktu. Tadi kan dia bilang T ya, berarti T yang memenuhi itu apa? Itu berapa? Nah, dia bilang populasi awal. Oke, populasi awal itu artinya T-nya sama dengan 0 ya. Berarti N0, populasi awalnya adalah 100.000 dikali 2 pangkat 0 min 2. 2 pangkat min 2 ya. Berarti berapa? 100.000 dikali 1 per 2 pangkat 2. Atau sama dengan 100.000 dikali 1/4 ya. Oke. Terus dia maunya populasi hewan tersebut menjadi 4 kali lipat pada saat T berapa kan? Maka kita bakal punya berarti NT-nya adalah 4 kali N0 ya. Yang mana dikali ini 4. Nah, kan ini kali 4, berarti 1/4-nya habis ya. Tinggal jadi 100.000. Oke. Nah, terus dia nanya T-nya berapa gitu. Oleh karena itu kita masukin aja ke rumus. Rumusnya kan tadi, kan ini 100.000 ya. Kita dapat 100.000 itu dari sini kan rumusnya. Jadi 100.000 sama dengan 100.000 dikali 2 pangkat T min 2. Nah, berarti kan 2 pangkat T min 2-nya adalah 1 ya. Oke, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Harusnya 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, karena itu T min 2 sama dengan 0. Maka T-nya kita punya sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya itu yang T ya. Oke, sampai sini paham nggak? Sampai sini masih paham ya kalau kayak gitu? Oke, lanjut aja berarti. Lanjut. Nah, di sini ada ketidaksamaan ya. Oke, perhatikan di sini kalau basisnya mereka masing-masing itu pecahan di antara 0 sampai 1. Berarti nanti tandanya akan kita balik. Nah, 0,25 itu berapa? 1/4 ya. Biar gampang kita bikin pecahan biasa aja. 4 pangkat X tambah 2 itu lebih besar dari setengah pangkat X kuadrat tambah 1. Nah, basisnya harus disamain ya. Karena harus disamain, ini tetap aja jadi 1/4. Nah, yang kita ubah yang setengahnya. Karena setengah itu kan Kuadratnya. Kebalik. Jadi yang kita ubah yang 1/4-nya ya. Ya. Karena kan 1/4 itu setengah dikuadratin ya. Kuadratnya ya. Jadi gini. Oke, nah kita ubah yang ininya. Yang setengahnya sama aja. Jadi X kuadrat tambah 1. Nah, tadi kan kalau basisnya pecahan, nanti kita ini yang diganti tanda. Jadi 2X tambah 2, ini ganti tanda jadi X kuadrat tambah 1. Nah, kita punya 2X tambah 4 kecil dari X kuadrat tambah 1. Maka ini jadi X kuadrat min 2X min 3 ya, lebih besar dari 0.
Nah, ini kita faktorin kayak biasa aja. X tambah 1, X min 3 lebih besar dari 0. Oke. Ya. Nah, terus kita lihat aja bilangan garis bilangannya ya, yang memenuhi yang mana. Ini kan min 1 berarti sama 3. 3 ya. Yang memenuhi itu kalau kita masukin bakal yang ini. Oke. Oleh karena itu jadi yang memenuhi adalah X kecil dari min 1 atau X lebih dari 3. Ini jawabannya. Yang Berarti yang B ya. Oke, sampai sini masih paham? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, Ya gimana? boleh digedein nggak suaranya? Soalnya tempatku udah full tapi kecil Oh banget. iya, iya. Segini jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, bentar ya. Kita lanjut aja ke soal berikutnya kalau kayak gitu. Nah, untuk yang soal ini ada bentuk kayak gini ya, dan ini. Maka ditanyakan X kuadrat tambah 3Y sama dengan berapa? Pertama-tama, kita bisa ambil dari yang ini ya. Bentar. Oke, kita bisa ambil dari yang ini. Kan kita punya XY sama dengan X pangkat Y. Nah, kita bisa ubah dulu. Jadi Y sama dengan X pangkat Y per X ya. Nah, ini kan jadinya X pangkat Y min 1. Oke. Maka Y sama dengan X pangkat Y min 1. Ini kita simpan dulu. Terus kita lanjut pakai yang kedua ini ya. Nah, di situ kan kita punyanya X per Y sama dengan X pangkat 5Y. Oleh karena itu, si Y-nya ini kita bisa ubah kan jadi, oke sebentar. Nah, gini. Kan kita nyari X per Y ya, sama dengan X pangkat 5Y. Nah, X per Y-nya kita ubah dulu pakai bentuk yang ini ya. Jadi X per X pangkat Y min 1. Oke. Nah, ini kan jadinya X pangkat 1 ya. Nah, dikurangi yang bawah ini, dikurangi Y plus 1. Gitu. Maka ini jadinya X pangkat berapa? 2 min Y ya. Oke. Nah, kan kita berarti punya X per Y sama dengan X pangkat 2 min Y. Terus dari sini kita punya sama dengan X pangkat 5Y ya. Sehingga kita basisnya udah sama, diturunin 2 min Y sama dengan 5Y. Ini akan menghasilkan 6Y sama dengan 2. Terus Y-nya jadi 1/3 ya. Oke, Y-nya dapat 1/3. Nah, dari sini kita bisa Y-nya kan 1/3. Kita bisa masukin ke salah satu dari rumus yang tadi. Oke, misalkan kita masukin ke yang ini. Ya, kita jadi kan punya kayak gini tadi. Oke, Y-nya 1/3. Berarti 1/3 sama dengan X pangkat 1/3 min 1. Berarti 1/3 sama dengan X pangkat 2/3 min 2/3 ya. Oke, nah ini kan berarti 1/3 sama dengan 1/X pangkat 2/3 ya. Oke. Oke, Kak. Nah, X pangkat 2/3 itu kan 1 per akar dari akar pangkat 3 X kuadrat ya. Iya. Nah, tinggal kedua ruasnya kita pangkatin 3. Maka ini bakal jadi 1/27 sama dengan 1 per 1 per X kuadrat ya. X. Berarti ya. X 27. Oke, kita dapat X kuadrat 27. Tinggal ke yang terakhir ini kan. X kuadrat tambah 3Y. X kuadratnya tadi kita dapatnya 27. Y-nya 1/3 ya. 3 kali 1/3. Berarti jadi 27 tambah 1. Jadinya 28. Nah, berarti jawabannya 28 ini yang B. Oke. Sampai sini paham nggak? Kak, itu ngurainya kan pertama kan kita tahu tuh kalau X dikali Y itu kan X pangkat Y. Oh iya, dari pernyataan ini. Terus habis itu Y sama dengan itu dikaliin silang atau gimana, Kak? Oh, ini tinggal di masing-masing dikali 1 per X. Jadi biar X yang ini hilang.
Jadi kan Y sama X per Oh, Y per X gitu. gitu. Nah, terus kan per X itu kan berarti pangkatnya dikurangi 1 ya, X-nya. Hmm. Iya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, maaf boleh diulang yang bagian 1/3 sama dengan 1/x² akar Oh 3. iya, oke. Kan tadi kita dapat dari sini aja kita mulainya. Kan Y sama dengan X pangkat Y min 1. Y-nya 1/3 ya. 1/3 min 1 dapatnya negatif 2/3. Karena dia pangkat negatif, berarti kan jadi kebalik ya, 1 per. Nah, negatifnya hilang, jadi 2/3. Ini tetap 1/3 karena Y, dari nilai Y itu. Nah, terus X pangkat 2/3 itu kan diubah jadi bentuk akar. Jadi maksudnya kalau kita punya gini ya, A pangkat M per N, dia ini hasilnya akan jadi A pangkat M di akar N gitu. Akar pangkat N. Sehingga kalau kita punya X pangkat 2/3, kita punya X kuadrat akar pangkat 3 gitu. Nah, udah dari situ kita bisa ngilangin akarnya dengan cara mempangkatkan 3 semuanya di kanan kirinya gitu. Kita pangkatin 3 aja. Oke. Nah, berarti yang 1/3 dipangkatin 3 kan jadi 1/27. Terus yang ini akarnya jadi hilang, jadi tinggal X kuadrat. Nah, terus di sini kan atasnya udah sama-sama 1 ya. Tinggal yang bawahnya aja yang beda. Berarti X kuadratnya sama dengan 27 kayak gitu. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau gitu dilanjut lagi aja ya. Ya, Kak. Selanjutnya. Oke, yang ini. Kita punya bentuk fx itu adalah b pangkat x ya. Nah, b-nya positif. Di sini, oke, di sini kita mau nyari nilai ini ya. Oke, nah pertama-tama berarti kita jabarin dulu. Fx kuadrat min 1. Berarti kan jadi b pangkat 2. x kuadrat min 1. Ya. Oke. Terus f 1 min x kuadrat. Ini kan jadi b pangkat 1 min x kuadrat. Nah, terus ini kan di per ya. Ya. Maka kan kita bakal punya x kuadrat min 1 per b pangkat 1 min x kuadrat. Gini ya. Ya. Oke. Pakai sifat kayak gini. A pangkat m per A pangkat n ini sama Ya, dengan A berarti pangkat n min m min ya, n ya. Tuh, berarti b pangkat x kuadrat min 1 minus 1 tambah X x kuadrat. kuadrat ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat aja bentuknya. Jadi kan di sini dia mintanya bentuknya x kuadrat ya. X kuadratnya nggak ada koefisiennya. Berarti kita bisa buat jadi gini, x kuadrat min 1 ditambah x kuadrat min 1. Ini sama ya, ekuivalen Ya. ya. Oke. Ya. Ini kan sama dengan x kuadrat min 1 tambah ini kan jadinya kali ya. Ya. Kali b pangkat x kuadrat min 1. Oke, kita kan tahu tadi fx itu sama dengan b pangkat x. Ya. Nah, ininya berarti jadi yang di dalam f-nya. Ya. F x kuadrat min 1 dikali f x kuadrat min 1. Oke, berarti jawabannya tepat yang C ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Oke, masih paham ya? Kenapa Oke, tuh kayak kenapa? sekali tadi gak kedengeran kali itu kenapa Yang jadi mana? kali yang kan asalnya tambah jadi kali itu kenapa? Ini karena kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, basisnya harus sama ya. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oh iya iya. Nah, ini kita balik dari sini aja, dari kanan ke kiri. Oh Ini kan dibalik. ditambah ya, jadi dikali B pangkat. Ya, kayak gitu. Kan Siap. gini. Nah, Oke. oke. Lanjut ya. Ke yang ini aja. Nah, bentar, tadi. Nah, yang ini dulu. Oke. Kalau Coba begini, kamu ngerjain coba, Kak. gimana? Dikerjain sendiri dulu coba. Oh, kalian mau nyobain sendiri dulu? Iya. Boleh sih. Tapi kayaknya waktu aku dapat jawabannya nggak ada di
Opsi. nggak ada di sini A, B, C, D. Iya. Coba dulu ya, Ini Kak. coba kalian kerjain dulu. Kasih waktu berapa 5 menit cukup nggak? Cukup. 5 menit ya, sampai 8.58. Itu 1/17 bukan sih, Kak? 16. Yang mana? Yang B. Jawabannya 1/17 bukan aslinya, Kak. 1/16. 16, Kak. Nah, coba nih. Kalau aku dalam bentuk log kayak nyarinya. Kalian dapatnya berapa tadi? 16, 1/16. Kalau Jadi kita bahas aja kok kayak gitu. kalau 1/17. Ayo, yaudah, kita coba bahas bareng-bareng aja ya. Jadi pertama, kalau aku caranya, aku mau bikin semuanya dalam bentuk 2 pangkat X tambah 1. Karena yang di sini kita punya X tambah 1. Oke? Dan karena itu, kita bikinnya bentuknya bakal jadi gini kan. X tambah 1 ditambah 1. Karena ini X tambah 2 ya atasnya. Terus ditambah 4. Itu kan 2 pangkat 2 ya. Ya, Kak. 2 pangkat 2 kali X tambah 1. Gitu ya. Nah, terus ini kan jadinya yang tadi kalau ditambah kan jadinya dikali basis ini kan. Jadi kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X tambah 1 ya. Terus Iya. ditambah 2 pangkat X tambah 1 ini kuadrat. Kenapa? Karena dari kayak gini, A pangkat M dipangkatkan N itu adalah A pangkat M dikali N atasnya. Kayak gitu ya. Jadi ini kayak dipangkatin 2 aja. Terus aku misalkan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Maka dari sini punya 2 kali Y, oke, ditambah Y kuadrat ya. Nah kan dari sini dia bilang sama dengan 48. Jadi sini aku punya sama dengan 48. Terus jadinya Y kuadrat tambah 2Y min 48 sama dengan 0. Dari sini di faktorin ya. Iya. Faktorin jadi Y min 6 dikali Y tambah 8 sama dengan 0. Ini faktorin udah bener ya? Iya. Benar kan? Benar. 6. Oke. Berarti kan kita bakal punya Y sama dengan 6 atau Y sama dengan min 8. Oke. Nah, Y itu kan tadi 2 pangkat X tambah 1 ya. Nah, suatu bilangan kalau dipangkatin itu nggak bakal pernah menghasilkan bilangan negatif. Maka yang Iya. ini nggak bakal kita pakai. Oke. Berarti kita pakainya untuk Y sama dengan 6. Yang mana 2 X tambah 1 ini sama dengan 6 ya. Oke. Nah, di sini kan 2, jadi gini ya, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X ya, dengan 6. Oke. Berarti 2 pangkat X sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, nah dari sini dibuat jadi bentuk log. Jadinya X sama dengan 2 log 3. Betul ya? Iya, Kak. Oke. Nah, terus kan punya ini. Masuk. Nah, kan dia bilang X tambah 1 ya. 1 itu kita bisa buat dari log 2. Jadi 2 log 2. Kenapa? Karena A log A itu dia hasilnya 1.
Dari sini kita bikin supaya basisnya sama pakai 2 aja, jadi 2 log 2. Oke. Terus kita tinggal hitung 1 per X tambah 1. X-nya tadi 2 log 3 ditambah satunya 2 log 2. Kalau untuk penjumlahan logaritma, misalkan kita punya A log B ditambah A log C, itu hasilnya akan jadi A log dalam kurung B kali C ya. Iya. Sehingga ini kita bakal punya jadi 2 log 3 kali 2, 6. Oke. Kemudian dari sini kita pakai pakai sifat 1 per A log B itu hasilnya jadi B log A. Itu. Sehingga ini jadi 6 log 2. Nah, aku dapatnya ini sih 6 log 2. Dibalik dari sini kayaknya. Kalian dapat 1 per 16 itu gimana caranya? Itu Kak, kayaknya itu yang 2 pangkat itunya kayak 4 diubah dulu jadi 2 pangkat 2 kemudian dikalikan. Nah, terus persamaannya itu kan jadi X plus 2 ditambah 2X plus 2 sama dengan 48. Ya kan ketahuan tuh X-nya. Terus masukin mungkin gitu. Kalian ubah dulu jadi berapa? Kan ya yang itunya jadi dibikin persamaan. Benar nggak ya teman-teman? Kalau kayak gitu kan berarti 48-nya harus dalam bentuk 2 pangkat ya. Kan ini X tambah 2, ini kan jadi tambah 2 pangkat 2X tambah 2. Nah, 48 ini berarti kan harus jadi 2 pangkat sesuatu. Iya, Kak. Baru X tambah 2 tambah 2X. Oh, bentar. Nah, di sini kan pakainya tambah. Kalian pakai sifat apa? Iya. 3 kali 2 pangkat 4, Kak. Sama. Gimana? 3 kali 2 pangkat 4. Yang 48 kan itu ya? Iya. Oke. Jadi intinya basisnya itu harus sama gitu. Terus yang kedua harus pakai sifat. Maksudnya sifat gimana? Kalau misalnya tambah itu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada sifatnya. Kan sifat itu tambahnya kalau di atas eksponennya ya. Jadi yang tadi bentar ya, coba di samping aja. Jadi kan sifatnya itu ada yang gini. A pangkat B tambah C itu jadi A pangkat B dikali A pangkat C. Tapi kalau misalnya A pangkat B ditambah A pangkat C, nah ini kita nggak tahu, nggak ada sifatnya karena ini ya nggak ada konvensinya. Terus untuk yang 48 tadi, kalian kan jadinya 3 kali berapa? 2 pangkat 4. Iya. Ya. Nah, di sini kan masih ada 3-nya. Sedangkan dia keseluruhan harusnya bentuknya 2 aja. Iya. Jadi nggak bisa dibentuk persamaan. Harus semuanya 2 kayak gitu. Begitu ya. Iya, Kak. Jadi harus hati-hati juga sama sifatnya ya, harus dihafal. Siap. Dipakai karena oke. Lanjut aja ya. Lanjut. Oke. Nah. Ini kita punya 8 pangkat X sama 27, terus di sini kan 2 sama 4 ya. Oke. Kalau itu aku mau bikin bentuknya supaya sama semua, nanti basisnya 2 ya. Berarti kan kita punya 8 pangkat M 27. Maka 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 M. Sedangkan 27. Oke. 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Terus ini kita bisa tulis dibalik aja 2 pangkat M pangkat 3 gitu. Oke. Nah, terus kita akarin pangkat 3 semua. Karena ini kan persamaan jadi nggak apa-apa. Oke, akarin pangkat 3 semua jadinya 2 pangkat M sama dengan 3. Nah, terus kita pakai bentuk logaritma jadi M sama dengan 2 log 3 gitu ya. Kita udah punya M-nya. Terus kita mau nyari yang ini ya. Di sini kita punya 2 pangkat M tambah 2. Ini kan bakal jadi 2 pangkat M-nya tadi 2 log 3 ya. 2 log 3 tambah 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2 log 3. Nah, tadi yang pakai sifat kalau di atasnya ditambah berarti bisa dikali ya. 2 pangkat 2. Kayak gitu. Nah, terus kita bakal pakai sifat ini. A pangkat A log B itu dia adalah sama dengan B ya. Oke. Berarti yang 2 pangkat 2 log 3 ini dia bakal sama dengan 3 ya. 2 pangkat 2 jadi 4.
Oke, Ya. berarti dia jadi 12. 12. 2 pangkat M tambah 2. Sekarang tinggal 4 pangkat M. 4 pangkat M. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus M-nya itu tadi 2 log 3. Oke. Nah, berarti kan ini jadi 2 pangkat 3. 2 dikali 2 log 3 ya. Terus kita pakai rumus kayak gini. Misalkan K dikali A log B, itu dia akan jadi sama dengan A log B pangkat K ya. Benar nggak? Oke. Berarti dari sini kita bakal punya 2 pangkat 2 log 3 kuadrat. Oke. Terus kayak rumus yang ini juga, berarti kita punya sama dengan 3 kuadrat ya, yaitu sama dengan 9. Ini untuk yang 4 pangkat M. Nah, ini kan tadi dijumlah aja. Berarti tinggal kita jumlah. Yang ini 12, yang ini 9. 12 ditambah 9 itu jadi 21 ya. 21. Oke, berarti jawaban yang tepat yang D. Nah, ada yang masih bingung nggak? Cuman kadang kita nggak ini sifatnya sih, Kak. Jadi emang harus banyak berlatih sama lihat pembahasan ya. Supaya Iya. kita kayak gitu, harus pakai sifat yang mana. Jadi sifat-sifat ini penting harus dihafal sih sebenarnya. Kita lanjut ya. Nah, ini kelihatannya susah tapi sebenarnya gampang. Jadi kita lihat di sini pangkatnya besar memang, tapi semua basisnya udah sama ya, 5. Oleh karena itu kita bisa faktorin aja nih. Jadi gimana? Kan ini pangkat 4022. Ini pangkat 4018 ya. Nah, kita faktorin pakai pangkat yang paling kecil, yaitu 5 pangkat 4018. Oke. Nah, dari 4018 ke 4022 itu selisihnya berapa? 19, 20, 1, 2, 4 ya. Berarti ini tinggal Iya. 5 pangkat 4. Terus ini Iya. jadi 1. Gitu. Yang bawah juga sama. Yang paling kecil yang 4016 ya. 5 pangkat 401. Nah, dari sini kan bedanya 4 juga. Min 1 gitu. Kita lihat ini kan perkalian. Oke. Berarti yang ini udah sama, dicoret aja. Tinggal ini. Ini kan kita bisa pakai rumus kayak gini. A pangkat B per A pangkat C itu adalah A pangkat B min C ya. Iya. Oke. Hingga sisanya ini 5 pangkat 2 jadi. 5 pangkat 4016 itu kan jadi 5 pangkat 4018 kurang 4016. Jadi 5 pangkat 2 ya. Iya. 5 pangkat 2 itu 25. Beban yang E. Gitu. Gampang ya kalau yang ini. Kalau pangkatnya besar kemungkinan dia harus difaktorin dulu, dikeluarin. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut aja. Nah, kalau A dan B itu bilangan bulat positif, terus memenuhi persamaan ini, nah kan nilai A tambah B berapa? Oke, nah kita lihat persamaannya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, sama kayak tadi, kita faktorin aja. Kita kan keluarin yang kecil ya, 2 pangkat 19. Ini kan sisanya jadi 1, 2 pangkat 1, min 1 ya. 2 kurang 1, 1. Berarti ini 2 pangkat 19. A pangkat B. Nah, di sini kita bisa lihat aja langsung, berarti kita dapat A-nya 2 ya. B-nya 19. Dijumlahin jadinya 21. A tambah B sama dengan 21. Kayak gitu. Jadi jawabannya D ya. Oke. Lanjut ya. Masih ngerti kan sampai sini? Masih ya. Oke. Nah, di sini oke, semuanya udah dalam bentuk basisnya 2 ya. Tapi berarti yang ini kita bentuk basisnya jadi 2 juga. Oke, tapi sebelumnya kita harus sederhanakan dulu. Dan juga difaktorin. Tapi ini faktorinnya pecahan. Oke, jadi perhatiin. Ini 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 1/3. Oke, di bawahnya kita punya 2 pangkat min 1/2 tambah 2 pangkat min 1/3. Oke, yang atas kita keluarin yang 2 pangkat 1/3-nya ya. Ya. Oke, nah sehingga di sini kita punya 2 pangkat 3/2 tambah 1. Ngerti nggak kenapa 3/2? Karena
2 pangkat 3 per 2, kalau kita kali 2 pangkat 1 per 3, itu kan, bentar. Oh, bentar, maaf. Ini kan dikali ya, berarti kalau dikali, kita harus nemunya, dia jadinya 2 pangkat. 1 per 3, ini berarti bukan ini ya, dikali 2 pangkat sesuatu harus jadi 2 pangkat 1 per 2 ya. Oke, berarti kan dapatnya 2 pangkat 1 per 3 ditambah sesuatu harus jadi 2 pangkat setengah. Misalkan sesuatunya X ya. Berarti kan 1/3 tambah X itu dia 1 per 2 ya. Berarti X sama dengan setengah kurang 1 per 3. Berarti X sama dengan berapa? 6, 3 kurang 2, 1 per 6. Oke, berarti ini kita faktorinnya jadi 1 per 6 gitu ya. Udah sampai sini. Ya, Kak. Nah, yang bawah juga sama. Cuma bedanya dia ada minus, tapi nggak apa-apa. Kita keluarin aja 2 pangkat min 1 per 3. Oke. Nah, berarti yang ini jadi berapa? Coba. Jadi kan minus 1 per 2 ditambah X, itu kita harus jadi punya, maaf, minus 1 per 3 ditambah X, ya kan? Ditambah X ini, dia harus jadi sama dengan minus 1 per 2. Berarti X sama dengan minus 1 per 2 ditambah 1 per 3 ya. Sama dengan 6 per min 3 tambah 2. Ini min 1 per 6. Oke, berarti X-nya jadi ini min 1 per 6 ya. Ditambah 1, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kayak gitu. Kita lihat di sini. Ini 2 pangkat 1 per 3. Ini 2 pangkat min 1 per 3. 3. Oke. Nah, berarti bisa dicoret nggak? Bisa jadi. Harusnya bisa ya. Coba. Iya. Kan 2 pangkat min 1 per 3 itu dia adalah berapa? Tapi kalau misalkan diakarin jadi ini karena ada minnya, Kak. Bentar. 2 pangkat min 1 per 3 tambah min 1 per 6 tambah 1 ya. Oke, di sini berarti bisa dicoret nggak ya? 2 pangkat 1 per 3, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 per 3 itu adalah 2 pangkat 1 per 3 pangkat min 1 ya. Oke, berarti dia kan jadi naik ya, jadi gini. Kayak gini kan ya. Oleh karena itu, jadi 2 pangkat 1 per 3 per 1 per 2 pangkat 1 per 3. Oke, nah ini kan per ya, jadi nanti dia naik. Oke, jadi dikali 2 pangkat 1 per 3. Oke, ini hilang. Oke, terus ini tinggal 2 pangkat 1 per 6 tambah 1 per 2 pangkat 1 per 6 tambah 1. Oke, nah, Minnya. 6. Bentar. Terus di sini yang ininya kita punya jadi 2 pangkat 2 per 3 ya. Nah, tinggal yang ini bisa diakalin supaya bisa dicoret nggak? Gimana? Kalau dinaikin juga kebanyakan ya, Kak? Kenapa? Yang bawahnya Iya. ada minnya sih. Oke. 1. 4 pangkat X. Nah, aku lupa lagi.
Ini sinyalku atau sinyal siapa ya, maaf. Halo, halo. Kedengaran nggak? Halo. Ya, Kak. Ya maaf tadi wifi-nya tiba-tiba mati jadi sekarang di tethering. Tadi kelempar dari Zoom-nya. Sorry ya. Ya, Ini udah kelihatan lagi belum? udah. Udah kelihatan si share screen-nya? Oh bentar. Tadi salah lagi. Ini udah kelihatan share screen-nya belum? Udah. Udah ya. Oke, sebentar. Oke, tadi sampai ke sini. Sebenarnya aku lupa sih ini gimana caranya. Wait. Kalau mau nanti ini kita lewat dulu aja ya supaya waktunya efektif. Nanti kalau misalnya aku udah tahu lagi caranya, nanti bisa di-share ke Teh Sofia. Oke, maaf ya, sorry. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Di sini, nah ini, oke, tentang log. Nah ini juga sering keluar. Di sini kita kan punya ada ini, kita punya log 2P itu adalah 1/3. Yang nulis log itu bisa ada dua cara ya. Bisa gini atau bisa gini. Nah, ini di bawah. Gitu. Oke, jadi nggak usah bingung ya. Nah, terus kita punya log 3Q salinan string. Oke. Dari sini kan ini diketahui ini salinan ini. Kemudian coba kita
dari sini kita bentuk ke bentuk eksponennya. Berarti kan kalau kita bentuk eksponennya jadi P ini sama dengan 2 pangkat 1/3 ya. Oke. Terus karena X sama dengan P kuadrat, berarti X sama dengan 2 pangkat 1/3 pangkat 2. Oke. Jadinya 2 pangkat 2/3. Nah, ini X-nya. Kemudian, untuk dari Y-nya, kita berangkat dari sini juga. Oke. Sini kita ubah ke bentuk eksponen. Dia akan jadi I sama dengan 3 pangkat setengah ya. Oke. Terus Y-nya kan Q kubik ya. Jadi Y sama dengan I pangkat 3 sama dengan 3 pangkat setengah pangkat 3. Yaitu 3 pangkat 3/2 ya. Ini Y-nya. Oke. Ditanyakan log XY. Nah, dari sini kita bisa nulis gini. Log X-nya itu kan 2 pangkat 2/3. Oke. Terus Y-nya tadi 3 pangkat 3/2. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Misalkan log A pangkat B pangkat N itu sama dengan N kali log AB gitu ya. Dan kalau log A pangkat M B gitu ya, itu sama dengan 1/M kali log AB gitu. Sehingga di sini kan ininya pangkat 3/2 ya. Berarti yang di sini kita keluarin 3 pangkat 2. Sedangkan yang ini pangkat 2/3. Jadi kita keluarin tapi dibalik jadi 3/2 gitu. Terus log ini tetap 2, ini jadi 3. Tetap 3 ya, sama dengan 9/4 log ini 2, ini 3. Ada nggak? Yang D ya. Sampai sini paham nggak? Sampai sini masih paham? Kalau ini kedengeran nggak? Takutnya sinyalnya jelek lagi. Dengeran nggak? Oke, berarti paham ya sampai sini. Kita lanjut aja. Oke, ini 15 menit lagi waktunya karena kan nanti ada tes lagi 10 menit ya. Ini waktunya 15 menit lagi untuk bahas soal. Oke, yang ini ya. Nah, di sini ada A-nya 0 sampai 1. Berarti A-nya itu kan pecahan ya, ingat. Maka ini sama dengan mempunyai penyelesaian gimana gitu ya. Nah, pertama kita bisa kali silang aja. Jadi ini dikali ke sini ya. Jadi kan nanti kita bakal punya gini, 3 tambah 3A pangkat X kecil dari A pangkat X dikali 1 tambah A pangkat X ya. Oke. Nah, di sini 3-nya kita faktorin, keluarin jadi 1 tambah A pangkat X kecil dari A pangkat X 1 tambah A pangkat X. Oke, karena kanan kiri sama, bisa kita coret aja, gitu ya. Jadi 3 kecil dari A pangkat X. Gitu. Nah, terus dari sini kita bisa bentuk jadi bentuk logaritma. Gimana? Jadi di sini bakal jadi X, oke, yang di sini bakal jadi A log 3. Kenapa sih A? Karena kita pakai dari sini ya basisnya. Nah, terus karena tadi dia bilang A-nya itu pecahan dari 0 sampai 1, berarti tandanya dibalik ya. Jadi kayak gini. Berarti X ini lebih kecil dari A log 3. Oke, atau cara nulisnya log A3. Berarti yang C ya. Oke, sampai sini paham? Begitu lanjut aja ya, karena bentar lagi waktunya. Oke, nah yang ini agak tricky. Di sini pertama kita punya ini, dan kita punya ini, terus diminta nilai ini ya. Dari sini, karena dia X log W sama dengan setengah, kita ubah jadi bentuk eksponen. Jadi W sama dengan X pangkat setengah ya. Oke. Terus yang ini juga kita ubah jadi bentuk eksponen juga. Jadi W sama dengan XY pangkat 2/5. Tuh. Oke. Nah, ini kan berarti jadi X pangkat 2/5 dikali Y pangkat 2/5 ya.
Iya. Karena kalau A B pangkat N itu berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Gitu. Nah, ini kemudian kita dari sini ya berangkatnya. Kita kan tadi punya ini W-nya punya segini, sama yang ini punya segini. Nah, Iya. kan W sama dengan W. Berarti kita bisa bikin gini aja. X pangkat setengah itu sama dengan X pangkat 2/5 dikali Y pangkat 2/5. Oke. Nah, terus di X ini kita bisa hilangin di sisi kanannya dengan cara dikalikan dengan apa? Bisa kita hilangkan kan biar jadi satu ya. Biar jadi satu itu berarti X pangkat 2/5 harus kita kali dengan harus kita pangkatkan dengan 5/2 ya, supaya ini kecoret jadi X pangkat 1. Berarti kanan kirinya harus kita pangkatin sama pangkat 5/2. Berarti X pangkat setengah kita pangkatin 5/2 sama dengan X pangkat 2/5 dikali Y pangkat 2/5. Oke, kita pangkatin 5/2 ya. Berarti ini X jadi 5/4 ya. Sama dengan ini jadinya 1, Y-nya juga 1. Jadi X pangkat 1, Y pangkat 1. Oke. Nah, di sini X-nya bisa pindah ya. Kita kali aja pakai 1/X. Oke. Berarti kan 5/4 kurang 1 ya. X pangkat 5/4 kurang 1. Jadi itu kan jadi X pangkat 1/4 berarti ya. Sama dengan Y. Nah, kita punya hubungan Y sama X dari sini. Oke. Terus kita bisa langsung aja ngerjain yang Y log W ya. Y log W. Y-nya itu kan tadi X pangkat 1/4 ya. Berarti kita bisa nulis X pangkat 1/4. Terus log W. Oke. Nah, pakai yang tadi A pangkat 1/4. Nah, A pangkat N log B itu kan 1/N A log B ya. Berarti ini tinggal dibalik aja 1/4-nya jadi 4 kali X log W ya. Nah, di mana kita udah tahu X log W-nya ini setengah. Berarti sama dengan 4 dikali setengah. Berarti ini sama 4 bagi 2, 2 ya. Jadi jawabannya yang D. Sampai sini paham? Paham nggak? Tapi kadang sifatnya itu tadi nggak. Insyaallah paham. Oke. Yang penting nanti sifatnya aja ya. Paham Harus nggak? Tapi dilatih sih. sifatnya itu kadang lupa. Ya, emang karena kalau misalnya masih baru belajar ini pasti lupa-lupa. Tapi kalau saya sering diasah lagi, sering latihan. Jadi nanti di luar jam kelas kalian juga harus suka latihan soal ya. Supaya bisa terasah lagi. Oke, lanjut. Ke yang ini. Nah, di sini kita punya bentuk kayak gini ya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan 0. Oke, jadi masing-masing ini artinya nilainya 0 ya. Ini nilainya 0, ini nilainya 0, dan ini juga nilainya 0. Gitu. Nah, ini maksudnya gimana caranya? Jadi, maksudnya itu kayak gini. 2 log dalam kurung. Jadi ini kayak di dalamnya 3 log dalam kurung 5 log A. Oke. Sama dengan 0 kan tadi masing-masing. Nah, ada rumus kayak gini. A log 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kan A pangkat 0 itu 1. Oke. Oleh karena itu, berarti kan ini 2 log sesuatu ya. Nah, sesuatunya ini harus angka 1 supaya dia memenuhi sama dengan 0. Oke, berarti 3 log 5 log A itu sama dengan 1. Oke. Terus, kalau supaya jadi 1, kan ini ya. Oke. Ini kan sama dengan 1. Sehingga 5 log A itu sama dengan 3. Karena kan ini 3 log 5 log A sama dengan 1 ya. Mengerti nggak?
Kenapa 5 log A-nya 3? Karena A log A itu sama dengan 1. Gitu. Oke, jadi ada 2 yang dipakai di sini. A log A itu sama dengan 1. Nah, berarti 3 log yang ini harus 3 ya, supaya dia jadi 1. Maka 5 log A itu sama dengan 3. Terus kita ubah ke bentuk eksponen, jadinya ini A itu adalah sama dengan 5 pangkat 3 ya. Oke, terus dengan cara yang sama, untuk sisa 2 lagi. Jadi ini 3 log, 5 log, 2 log B. Oke, sama dengan 0. Yang ini kan jadi sama dengan tadi 1 ya, harus jadi 1. Sehingga kita kan punya 5 log, 2 log B, sama dengan 1. Terus kalau ini 1, yang ini harus sama dengan yang di sini, jadi 5. Oke, jadi 2 log B sama dengan 5. Pakai bentuk eksponen, jadi B sama dengan 5 pangkat 2 ya. 2 pangkat 5 maksudnya. 2 pangkat 5. Oke. Oke. Tinggal yang terakhir. Di sini kita punya 5 log, 2 log, 3 log C sama dengan 0. Nah, kayak tadi lagi, berarti ini harus jadi 1 ya. Sehingga kan 2 log, 3 log C sama dengan 1. Supaya 1, yang ini harus sama dengan basis yang ini. Oke, jadi 3 log C sama dengan 2. Terus pakai bentuk eksponen, kita dapat C sama dengan 3 pangkat 2. Oke, nah tinggal dijumlahin ya, A tambah B tambah C. Oke, nah tadi A-nya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu kan berarti 125 ya. B-nya 2 pangkat 5, 32, 3 pangkat 2, 9. Dijumlahin kita punya berapa? 9 plus 6, 16, 35. Ini 166. Ya, berarti jawabannya yang C ya, 166. Oke, sampai sini masih paham? Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Karena tinggal 5 menit lagi, aku pilih soal yang bagus. Oke, ini cukup bagus. Nah, ini ya. Diketahui sistem persamaan 4 pangkat X tambah 5Y sama dengan 6, 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Terus nilai 1 per X tambah 1 per Y itu berapa? Oke, pertama-tama gini. Jadi kita pakai yang ini dulu. Oke, jadi ini kan 4 pangkat X per Y itu sama dengan 5. Oke, nah terus kita misalkan X Y-nya, coba kita misalkan Z ya. Jadi kan jadi 4 pangkat Z itu sama dengan 5. Terus kita bentuk jadi bentuk logaritma. Jadinya gimana? Z sama dengan 4 log 5 ya. Oke. Nah, tadi kan Z itu X per Y. Berarti ini X per Y sama dengan 4 log 5. Nah, terus supaya Y-nya hilang, kanan kiri kita kali 1 per Y, kita kali Y ya. Berarti ini jadi X sama dengan Y dikali 4 log 5. Oke. Nah, kita pakai rumus yang tadi, kita kali A log B itu adalah A log B pangkat K ya. Sehingga kita punya X sama dengan 4 log 5 pangkat Y ya. Oke, terus kita bentuk lagi. Jadi bentuk eksponen. Basisnya 4 ya, kita lihat di sini. Berarti di sini kita punya 4 pangkat X. Oke. Sama dengan 5 pangkat Y. Gitu. Karena ini berarti lognya dihapus. Nah, kita punya hubungan ini. Oke. Nah, terus kita lihat persamaan yang pertama. 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Jadi kita punya 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y ya. Berarti mereka bisa diganti.
Misalkan kita gantinya 5 pangkat Y-nya. 5 pangkat Y kan 4 pangkat X. 4 pangkat X sama dengan 6. Jadi 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Berarti 4 pangkat X sama dengan 6 bagi 2 ya. 3. Nah, terus kita bentuk jadi bentuk logaritma. Kita bakal punya X itu sama dengan 4 log 3. Oke ya. Terus kan kita mau cari 1 per X. Nah, 1 per X kan ini jadi 1 per 4 log 3. Berarti jadi dibalik aja. Jadi 3 log 4 gitu. Tadi pakai sifat 1 per A log B sama dengan log A ya. Oke. Terus kita cari Y-nya. Kan ini ubahnya supaya jadi 4 pangkat X. Sekarang ubah supaya jadi 5 pangkat Y semua. Jadi kan 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6 ya. 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. 5 pangkat Y sama dengan 3. Pakai bentuk logaritma, jadi Y sama dengan 5 log 3. ya 5 log 3 ya. Berarti 1 per Y sama dengan 3 log 5. Oke. Nah, terus di sini diminta 1 per X ditambah 1 per Y ya. 1 per X ditambah 1 per Y. Berarti kan kita punya sama dengan 20. 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, 3-nya udah sama. Berarti kita bisa pakai rumus 3 log 4 kali 5. Karena kan A log B ditambah A log C itu B kali A C. log B tambah A log C A itu log. B kali C. Nah, gini. Oke. Berarti ini jadi 3 log 20. Berarti B ya jawabannya. Oke. Waktunya udah pas ya habis. Saya sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau langsung post test aja? Gimana? Langsung aja lah. Langsung aja ya. Karena 10 menit lagi. Oke. Kalau gitu ntar aku bakal share linknya dulu. Post test. Jadi sampai 9.45. Oke, itu linknya udah dikirim ya di chat. Oke, selamat mengerjakan.